Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. 3 hari ini kita melewatkan turnamen yang ada di Swiss, yaitu Biel International Chess Festival 2023 yang sudah berlangsung sejak tanggal 15 Juli. Dan turnamen ini terbagi menjadi 3 kategori, kategori tertutup, terbuka, dan 1 kategori yang lain yaitu Swiss Championship kawan. Kita akan fokus nanti mengulas di kategori tertutup, di mana ada 8 Grandmaster utama bermain di kategori tertutup kawan. Ada Yu Yangyi asal Cina, ada Li Guanglim asal Vietnam, Arjun Erigaisi, Amin Basim dari Mesir, Daniel Bogdan dari Jerman, dan juga ada Vincent Kemmer juga dari Jerman kawan. Ada David Navara dari Ceko, dan satu lagi Grandmaster dari Prancis, Juliet Mossad. Dan di kategori tertutup ini kawan, para pemain akan memainkan 4 game, yaitu permainan klasik, permainan rapid, permainan blitz, dan 1 game lagi kawan, catur 960 atau Fischer Random. Dan mereka sudah memainkan 2 game, yaitu permainan rapid yang dimenangkan oleh Vincent Kemmer kawan. Dan untuk permainan catur 960-nya dimenangkan oleh Yu Yangyi. Nanti akan kita ulas 2 game kawan dari permainan Vincent Kemmer yang memenangkan seri rapid, dan juga permainan Vincent Kemmer di permainan catur 960 berhadapan dengan Arjun Erigaisi. Langsung kita ke papan analisisnya kawan. Baru hari ini akan berlangsung game klasiknya kawan. Nanti ditutup dengan permainan blitz. Oke, game yang pertama yang akan kita ulas terlebih dahulu adalah permainan Vincent Kemmer versus Arjun Erigaisi pada game ke-7 di permainan rapid. Baru nanti kita sambung permainan catur 960 atau Fischer Random dari pemain ini kawan. Di sini Vincent Kemmer pegang putih mengawali dengan ready opening, kuda F3, kuda F6, ready opening berlanjut English opening pion C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, pion G3 berencana via C7 juga sayap raja. Setelah rokade, gajah G2, dan Arjun melanjutkan dengan pion C6. Jelas untuk dukungan pion pusatnya D5. Dihadang dengan pion E4, Arjun tetap dorong pion D5, menantang pertukaran pion pusat dan diterima oleh Vincent Kemmer. Pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5, tidak melanjutkan baku hantam, dorong maju ke E5, ancam kuda, dapatkan ruang. Kuda lompat ke E4, menantang pertukaran kuda, ditolak dengan pion D4, perkuat posisi pion pusat, juga buka akses gajah segera berkembang. Kuda C6 lanjut Arjun. Di sini rokade amankan raja terlebih dahulu, dan di game-game sebelumnya kawan, kebanyakan hitam bermain dengan gajah G4. Ada juga yang bermain dengan kuda pukul kuda atau menteri keluar ke peta A5. Tapi Arjun di sini memilih gajah E6, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-10 ini. Idenya menjaga pion agar menterinya leluasa bisa bergerak kawan, tidak menjaga pion ini terus-menerus dari ancaman kuda. Itulah tadi ada opsi dengan pertukaran kuda agar kuda juga tidak mengancam pion pusat. Gajah E3 lanjut Vincent Kemmer, dan akhirnya Arjun menukarkan kuda pukul kuda C3, diambil balik oleh pion B. Menteri bergerak naik ke peta D7 bersama gajah kawan. Di sini ada benteng E1 dan kuda ke A5 siap manuver ke peta C4. Di sini ada menteri C1 balasan dari Vincent Kemmer. Ada opsi juga dengan kuda G4 kawan untuk coba eliminasi gajah terang, perkuat peta H3 agar gajah juga tidak bergerak ke peta H3. Mungkin gajah bergerak ke peta G4 serang menteri, kalian bisa blokade dengan pion F3 atau korbankan pion di peta E6 kawan. Ancam menteri, kalau di sini pion pukul pion tentu gajah jatuh, gajah ambil menteri, pion ambil menteri, gajah ke peta A4, menyerang pion kawan. Kalian juga bisa menyerang pion di peta E7 dengan gajah F4. Dan kalau kalian dorong pion maju ke peta E6, gajah bisa serang benteng. Benteng tidak mempunyai banyak peta, bergerak ke D8. Dan di sini ada gajah C7 serang benteng, serang kuda kawan. Dan hitam akan kalah kualitas perwira dengan kehilangan benteng. Hitam dapat kompensasi 1 pion nanti. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah menteri C1. Di sini ada benteng C8. Gajah H6 menantang pertukaran gajah gelap, gajah G4 langsung bertukar. Di sini Vincent Kemmer gajah pukul gajah G7 diambil balik oleh raja. Selanjutnya kuda D2 menghindari tekanan untuk perkuat juga kontrol peta C4 dari manuver kuda kawan, dan juga persiapan mungkin pion F-nya bermain. Di sini ada pion B6 lanjut Kemmer, pion H4 dihentikan dengan pion H5, raja naik ke H2, ada benteng C7 sudah sangat jelas ditumpuk untuk pressure lajur C. Di sini benteng diangkat langsung, perkuat peta C3-nya. Benteng FC8
gajah F1, kemudian ada pion B5. Di sini ada benteng B1 serang pion, di backup dengan benteng B7, kuda B3 lanjut kemer menantang pertukaran dan diterima langsung oleh Arjun irigasi. Diambil balik oleh pion A. Sekarang pion A5 lanjut Arjun, ada benteng A1. Benteng A7 menjaga pion, menteri keluar ke A3. Dan di sini pion B4 membuat langkah pengorbanan pion kawan. Ditolak menteri ke B2. Kalau pengorbanan ini diterima dengan langkah pion pukul pion berharap diambil balik bisa mendapatkan benteng, ya tentu tidak akan dilanjutkan seperti itu oleh hitam. Dan mungkin nanti putih akan melanjutkan baku hantam pion sekali lagi, mempunyai 2 pion bebas. Hitam akan mempunyai kesempatan kawan mengeluarkan menteri ke peta F5. Serang pion yang di sini bersama benteng nanti akan pressure baris kedua kawan. Oleh karena itu tantangan ini ditolak. Melangkah menteri ke peta B2. Selanjutnya pion A4 lanjut Arjun di sini. Dan pion B pukul pion A4. Benteng ambil pion A4 menantang pertukaran benteng, baku hantam benteng di lajur A kawan. Kemudian berlanjut dengan menteri ambil pion B4 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri ke C2 serang pion, raja G1. Sebaiknya tadi ke peta G2 dan raja bergeser ke peta G1 memungkinkan menteri akan mengepin gajah, diikuti gajah H3, gajah di F1 bisa jatuh kawan. Tentu bisa kalian backup dengan menteri ke peta B5, tapi ada benteng nanti juga akan menusuk di baris pertama. Menteri D1 kawan, pin gajah, diikuti gajah ke peta H3, tapi yang terkuat tadi adalah menteri ke peta C1. Untuk menjaga menteri putih tidak bisa bergeser ke B2, kemudian ke peta E2 kawan. Kalau menteri ke peta B5 menjaga gajah, benteng bisa mengikutinya nanti kawan di baris pertama. Tapi memilih ke peta D1 dan sekarang sudah saatnya menteri ke peta B2, nanti disusul menteri ke peta E2 jika ada gajah H3 kawan. Tapi memilih menteri ke peta B5, bedanya benteng mempunyai kesempatan digeser menuju ke baris pertama. Di sini kemer dorong pion E6 membuat langkah pengorbanan, harusnya diterima menggunakan pion F. Agar gajah tetap kontrol peta E2, menteri sudah tidak bisa bergerak ke peta E2, tapi ambil menggunakan gajah, hilang kesempatan untuk menang. Menteri langsung menetralisir kekuatan menteri hitam kawan, menteri E2. Ada menteri bergeser ke B1, kemudian menteri bergeser ke E1 menantang pertukaran agar gajahnya tidak kena pin terus. Menteri bergerak ke B2 dan di sini Vincent Kemmer meluncur benteng ambil gajah E6. Diambil balik oleh pion F, menteri ambil balik pion E6, mengorbankan kualitas perwira, tapi posisi permainan dalam posisi masih seimbang. Cuma yang menjadi pembeda, kontrol waktu dari Vincent Kemmer ini sudah mulai mepet lagi kawan. Ada benteng F8, dukungan bagi menteri ancam pion F2, menteri ambil pion E7 skak terlebih dahulu, blokade oleh benteng F7, menteri mundur ke E3, jaga pion, menteri C2, menteri E5 skak. Raja bergeser ke H7, menteri mundur lagi ke E3, jaga pion. Di sini ada benteng C7, ancam pion. Dilepas kawan karena sudah tidak mempunyai dukungan lagi. Menteri ke peta E5. Jika di sini menteri ambil pion ini kawan, gajah siap bergerak ke peta D3. Dan menteri siap ambil pion yang ada di peta H5. Kalau raja bergerak ke sini, ya sama saja melakukan skak-skak yang berulang-ulang nanti di peta-peta gelap kawan. Kalau diambil menggunakan benteng, menteri akan melakukan skak-skak yang berulang-ulang di peta-peta gelap ini kawan. Permainan bisa remis. Memilih dengan benteng kembali ke F7, menteri kembali ke E3, benteng C7, dan di sini akhirnya pion dilepas kawan dengan langkah gajah D3. Menteri ambil pion C3, menteri naik ke peta E5, kalau menteri ambil gajah, benteng bisa jatuh kawan. Di sini benteng bergeser ke C6 terlebih dahulu merupakan pilihan terkuat kawan. Untuk perkuat posisi pion, juga menghindari ancaman menteri. Tapi memilih menteri ke peta C1 skak, raja naik ke G2, dan selanjutnya menteri ke peta C6, menteri ambil pion H5 skak, tidak bisa pion ambil menteri karena posisi kena pin kawan, raja bergerak ke G7. Di sini gajah ambil pion G6, diambil menteri, menteri ke E5 skak, benteng di belakang jatuh kawan, dan selanjutnya menteri ke peta E4 skak, raja ke G1, menteri E1 skak, raja G2, menteri E4 skak, pion F3. Di sini Arjun menyerah di langkah ke-53 karena kalah jumlah pion kawan. Dia hanya punya satu pion saja, tidak mungkin menghadapi 3 pion yang tersisa dari putih ini. Oke, sekarang kita ganti ke papan permainan catur 960, masih dari Vincent Kemmer versus Arjun irigasi.
Bagi kawan-kawan yang belum tahu apa itu catur 960 atau Fischer Random, coba perhatikan baris pertama kawan, posisi para perwira yang diacak posisinya tidak seperti biasa. Jumlah acakannya ini kawan menghasilkan 960 posisi yang berbeda jika diacak-acak kawan. Itulah kenapa disebut dengan catur 960 atau Fischer Random yang mempopulerkan adalah Bobby Fischer kawan. Tapi ada aturan khusus untuk mengacak para perwira di baris belakang ataupun baris pertama, yaitu raja harus tetap bisa rokade kawan. Jadi posisi benteng ini harus memungkinkan raja tetap bisa rokade dan juga gajah harus berlainan warna seperti biasa. Oke, kita nikmati permainan mereka. Di sini Khmer pegang putih mengawali dengan pion D4. Tidak ada teori khusus kawan di pembukaan Fischer Random. Tapi secara prinsipal kalian harus juga bisa kuasai petak pusat sesegera mungkin di tahap pembukaan. Atau di tahap pembukaan kalian buka diagonal-diagonal bagi aktivitas gajah. Kalau kuda kan bebas tanpa ada petak terbuka, dia masih bisa lompat kawan. Jadi buka akses terlebih dahulu bagi gajah ataupun mungkin bagi menteri juga. Pion D5, ada kuda E3, pion C6 di sini perkuat posisi pionnya, kuda G3, dan di sini kawan pion G6 bisa dilanjutkan oleh hitam menurut engine ataupun juga dengan pion E6 atau langsung dengan pion E5 kawan. Tapi tidak terlalu kuat dengan pion E5, tapi ini dipilih oleh Arjun Erigaisi. Dan di sini kawan, pion B3 untuk buka akses menteri menjaga pion ini kawan merupakan salah satu pilihan terbaik ataupun langsung melakukan pertukaran. Setelah baku hantam di sini, kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion C4 menantang pertukaran pion di sini kawan. Mungkin ditolak pion ini didorong maju, kuda ini lompat ke petak F5. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi di sini Vincent Khmer langsung memilih untuk rokade kawan, rokade sisi kiri atau rokade panjang agar bentengnya langsung menempati lajur D untuk menjaga pion D4. Dan di sini baku hantam merupakan pilihan terkuat kawan, diambil balik oleh benteng. Kuda punya tempo lebih cepat berkembang ke petak E6, ancam benteng, benteng mundur, kalian bisa melanjutkan kuda G6. Tapi langsung memilih dengan langkah kuda H berkembang ke petak G6. Dan sudah saatnya putih melanjutkan pertukaran pion pusat kawan, tapi memilih menyerang dengan pion C4. Akhirnya didahului oleh Arjun dengan pion E pukul pion D4, diambil balik oleh benteng. Kuda berkembang ke petak E6, tempo ancam benteng. Benteng mundur ke D1, dan di sini pion didorong disusul dengan pion C5 untuk mendapatkan ruang pilihan yang bagus kawan, tapi memilih mengembangkan gajah terang ke petak D7 untuk blokade ancaman, baru mungkin nanti pion pukul pion atau opsi rokade pendek segera dilakukan oleh Arjun. Gajah berkembang ke petak C3, rokade pendek pilihan Arjun. Dan di sini pion C pukul pion D5, ada opsi yang lain juga dengan pion B3 buka akses menteri kawan bersama gajah di diagonal gelap panjang. Tapi memilih pertukaran pion pukul pion dan lajur C ini terbuka kawan sekarang. Pion C ambil balik pion D5, kuda ambil balik pion D5. Sementara Vincent Khmer unggul satu pion. Kemudian Arjun menggeser benteng FE8. Gajah C2 untuk blokade kawan, lajur C, persiapan raja bergeser ke petak B1. Gajah C6 ancam kuda. Raja bergeser ke B1, pion B5 sekarang, coba usir gajah kawan. Di sini ada pion E4 perkuat posisi kuda dan gajah sikat kuda. Ada opsi yang lain dengan kuda F4 menekan kuda yang di sini atau menantang pertukaran kuda kawan. Tapi langsung bertukar gajah terang sikat kuda D5 setelah diambil balik oleh pion E. Di sini ada kuda ke F4, ancam pion yang di sini kawan. Pion didorong maju, persiapan juga garbu kedua benteng, dan ada opsi pengorbanan pion disusul menteri kawan keluar ke lajur C, tapi memilih dengan langkah benteng C bergeser ke D8. Kuda F5 tekan pion yang di sini dan kuda bergerak ke petak E2, salah satu pilihan menurut Stockfish melepaskan pion yang di sini kawan, tapi memilih dengan pion F6. Selanjutnya ada pion A3, buka ruang menteri untuk melakukan ancaman, raja bergeser ke H8, menteri naik ke petak A2, dan di sini kuda ke E2, ancam benteng, garbu gajah, gajah dikorbankan ambil pion F6. Ditolak pengorbanan, benteng dia akan naik ke petak D7, perkuat baris ketujuhnya kawan. Kalau tadi langsung diterima, menteri ini akan bergerak ke petak F7, ancaman skakmat satu langkah berikutnya kawan. Kalau ada benteng di sini, percuma juga, pion jatuh juga, skak, blokade, skakmat. Tak ada guna juga. Jadi pengorbanan ditolak, benteng bergerak naik ke petak D7, sekarang giliran kuda dikorbankan ambil pion G7, ini membuat Arjun menyerah di langkah ke-20.
Permainan masih bisa berlanjut kawan tanpa ada ancaman skakmat. Benteng ini bergeser saja ke peta F8 dan seterusnya. Tapi ancaman berikutnya ada discover. Di sini kawan, sikat oleh benteng, diambil balik. Tentu posisi hitam kolaps kawan. Kalau pengorbanan kuda ini diterima dengan benteng dalam posisi kena pin, putih meluncurkan menteri ke peta F7. Kalau ada benteng di sini perkuat posisi bentengnya kawan. Di sini gajah sikat kuda yang ada di peta G6 atau benteng bergeser kawan dikeluarkan, bisa dilanjutkan oleh putih. Disusul pion-pion ini juga siap didorong kawan, memberikan akses bagi bentengnya nanti bermain di lajur pusat. Posisi raja putih masih cukup nyaman, tidak ada ancaman yang berarti. Oke, itulah kawan 2 game dari turnamen BL International Chess Festival. Sudah menyelesaikan permainan rapid ataupun permainan catur 960-nya. Di permainan rapid, Kemar keluar sebagai pemenang, dan di permainan catur 960, Yu Yangyi yang keluar sebagai pemenang. Masih ada 2 game, permainan catur klasik dan permainan blitz. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti sore masih insya Allah kita akan ulas permainan di BL International Chess Festival ini. Kita tunggu saja nanti sore kawan, dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.